dan kita mulai. Shalom. Dan juga pendeta, Bapak Penasehat Ketua Umum, dan juga langsung tua dari Kabupaten sekarang memasuki ruang kita. Boleh bergabung bersama kita di stage. Kita akan memasuki acara panggilan beribadah. Terima kasih. Panggilan beribadah. Kesukaan besar telah tersedia untuk manusia. Bersukacitalah, sebab keselamatanmu telah nyata. Seorang putra telah lahir bagi kita. Dialah jalan damai bagi dunia. Sambutlah dia dengan pujian yang menggema. Sambutlah dia dengan tarian. Sambutlah dia, sang juru selamat dunia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Haleluya. Sesungguhnya Allah membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Dia memberikan penghiburan kepada kita, memberi kekuatan agar kita tetap bertahan dan setia. Dia memberikan kemampuan bagi kita untuk menanggung segala sesuatu, dan bahkan ketika kita berada dalam kegelapan, Dia memberikan putranya yang tunggal untuk membebaskan kita dari belenggu dosa dan kegelapan. Biarlah terdengarnya yang sorak-sorai dan kehilangan di antara sekalian umatmu oleh selamat yang telah Engkau sediakan bagi kami umat tebusanmu. Marilah kita berdoa. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Langit dan bumi telah tercipta. Kini saatnya Allah mengisi kekosongan di bumi itu. Dia menciptakan matahari, bulan, bintang yang sangat indah. Allah juga menciptakan banyak hal untuk memperindah bumi itu. Allah menciptakan semuanya baik dan sempurna. Ia menciptakan aku, matahari dengan sinar matahari. Allah yang menciptakan aku, bintang. Dia memberikan aku cahaya untuk menerangi kegelapan malam hari, dan bertaburan di langit yang biru dan tinggi. Aku telah dicipta dengan begitu indah, dengan berbagai lapisan-lapisan yang memberikan kenyamanan bagi makhluk ciptaan yang ada di dalamku. Sungguh Tuhan Allah pencipta kita. Ia menciptakan aku, pohon, yang dapat merasakan sejuknya embun di pagi hari, hangatnya sinar matahari, dan indahnya bintang di
malam hari. Semuanya itu telah memberikan semua kebutuhan. Lagi-lagi Allah menciptakanku dari debu dan tanah dan mengembuskan napas kehidupan kepadaku. Dia menciptakan aku segambar dan serupa dengan Dia. Allah menciptakan aku dari tulang rusuk laki-laki. Ia telah menciptakan aku dengan begitu indah, sesuai dengan firman-Nya. Akibat hasutan si iblis, manusia jatuh ke dalam dosa dan kena hukum. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik dan dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik dan karena memberi pengertian. Kata orang pasti ikut dengan batang hidungnya ke atas. Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang dibuat Adam, Yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar ke semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Allah tidak mampu melihat manusia terus hidup di dalam dosa. Berasal dari hatinya ia tergerak oleh belas kasihan yang dalam kepada manusia. Allah ingin manusia hidup dan beroleh keselamatan. Bagaimanakah janji Allah itu terhadap manusia? Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang kusediakan. Keluaran 24 ayat 7 sampai 8. Perjanjian dengan Israel dimeteraikan dengan percikan darah yang menunjukkan bahwa korban-korban perdamaian diperlakukan untuk memelihara hubungan mereka dengan Allah.
Mazmur 24 ayat 9 sampai dengan 10. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu, Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dia Raja Kemuliaan. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari. Terik dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalas luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulannya. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai dari Efraim, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, dan kemudianlah akan bangkit dariku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mazmur 24 ayat 7 sampai 8. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Kami undang untuk amal pendeta Samosir, Ketua Panitia Natal Bapak Jeffrey Siregar, Bapak Penasehat Abadi Huta Galung, Ketua Umum dari Paruderi Nusantara Bapak Sofia Dobet Huta Galung, Owner dari Polsi Bapak Gubernur Asosiasi Wing, Owner dari Royal Resto Bapak Glenn Caco Nenggolan, Amang Situa Ganda Silite, dan yang berikutnya kami dalilkan dengan hormat untuk Bapak Aldo Marhum Sirait, dan untuk melengkapi dari Ibu dari BPH kami undang dengan hormat untuk Ibu Dr. Suharmi Burmawati. Ada di depannya, dan prosesi penyerahan ini dimulai dari amal pendeta Samosir.
Shalom. Horas. Puji nama Tuhan. Saya pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih buat kesempatan yang diberikan bagi saya untuk menjadi berkat bagi kita semua lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat para panitia, amang-amang yang terhormat, Mauliade buat kesempatannya. Dan saya berharap bahwa Natal ini kita mengalami sesuatu yang baru. Berkat kemurahan Tuhan, mujizat dan pertolongan Tuhan boleh dinyatakan bagi setiap kita, secara khusus dalam komunitas Palude Rude. Biarlah kiranya komunitas ini boleh semakin besar, semakin dipakai Tuhan, ya, semakin diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran sesuai dengan tema nasional. Dan tema itu juga yang diberikan kepada saya untuk boleh saya sampaikan, yaitu kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Mari kita buka Alkitab kita dalam Lukas 2 ayat yang ke-14. Lukas pasal yang kedua. Ini adalah nats utama dalam khotbah yang mau saya sampaikan bagi setiap kita. Lukas 2 ayat yang ke-14. Mari bersama-sama kita bacakan dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3, ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Amanginan, kita tahu bahwa Allah itu mulia karena Dia telah menyatakan dirinya secara mulia dalam sejarah manusia. Inti kodrat Allah diungkapkan secara lahiriah lewat apa yang Dia kerjakan. Orang Yahudi memiliki kata untuk kemuliaan, namanya Shekinah. Mungkin Amalina pernah mendengar istilah Shekinah glory. Kata Shekinah berarti tinggal atau bersama dengan setiap kita, bersedia bersama dengan umatnya. Kemuliaan Allah berdiam bersama manusia agar manusia bisa melihatnya. Dan hal ini kita tahu tergenapi 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia. Dia adalah Allah itu sendiri. Karena sejatinya daripadanya lah segala sesuatu. Daripada Allah segala sesuatu yang baik itu berasal daripada Allah. Setiap hari kita boleh ada, kita boleh hidup. Segala sesuatu yang ada pada kita itu semua karena kebaikan Tuhan. Yakobus 1 ayat yang ke-7. Singkat cerita, tanpa Allah tidak akan ada kehidupan, keindahan, dan bahkan keselamatan. Sebab kita tahu bahwa Yesus bukanlah manusia yang jadi Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Mengapa Allah menjelma menjadi manusia? Itu pertanyaan substansial untuk menjawab semua persoalan yang ada. Karena Allah itu maha kuasa, tidak ada yang tidak bisa Allah lakukan. Semuanya Allah bisa lakukan. Yang setuju katakan amin. Apapun bisa Allah lakukan. Tidak ada yang tidak bisa Allah lakukan. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Karena apa? Mengapa? Keselamatan itu karena kasih karunia. Karena dengan perbuatan kita nggak bisa selamat. Sebaik apapun kita nggak mungkin bisa selamat dengan perbuatan baik kita. Makanya keselamatan itu karena kasih karunia. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan setiap kita.
Jadi sudah tepat kita percaya Yesus. Yang setuju katakan amin. Sudah tepat kita percaya Yesus. Jadi kalau kita mau ke surga, Yesuslah jalannya. Tidak ada yang bisa membawa kita ke surga selain pribadi yang dari surga. Kenapa saya mengatakan sudah tepat kita percaya Yesus? Karena dialah satu-satunya pribadi yang berasal dari surga. Janji keselamatan Kejadian 3 ayat 15 itu adalah janji keselamatan di mana keturunan perempuan itu akan menginjak kepala ular. Siapa itu? Iblis, setan. Dan siapa keturunan perempuan itu? Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa menghancurkan pekerjaan setan selain Yesus Kristus. Tuhan itu memberikan segala-galanya bagi setiap kita. Jadi jangan berpuas diri hanya sekedar kita sudah jadi sintua, penatua, sudah terlibat dalam pelayanan. Kita harus mempersembahkan segala-galanya, karena Allah pun mempersembahkan segala-galanya bagi setiap kita. Yang terbaik dari segala yang terbaik yang surga berikan. Makanya kalau kita berdoa, Bapa berikan yang terbaik dari surga, ini doa yang salah. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang tersisa dari surga ketika Yesus diberikan bagi setiap kita. He is the best for the best. Dialah yang terbaik dari yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan surga. Jadi kaya salah nggak? Jadi kaya dosa nggak? Yang dosa itu adalah karena kita kaya, kita jauh dari Tuhan. Yang dosa itu adalah karena kita kaya, makin tengok, sombong. Betul nggak kira-kira? Untuk apa? Pada akhirnya punya banyak uang tapi kita nggak merdeka. Relasi kita sama istri, sama suami kurang baik. Banyak sih uang, tapi nggak bisa dinikmati dan bersejahtera bersama dengan suami, sama dengan anak-anak, sama dengan istri. Untuk apa? Tetapi sesukar-sukarnya onta masuk lubang jarum, lebih susah orang kaya masuk kerajaan surga. Kenapa? Karena semakin dia kaya, dia bukan semakin bergantung sama Tuhan, dia semakin bergantung pada kekayaan. Mari kita bersama-sama berjuang untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kekayaan kita itu tidak ada artinya. We are nothing before God. Kita itu bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Semuanya itu berasal daripada Tuhan. Jangan ada yang menyombongkan diri. Apa kata Ayub? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Tujuan kita percaya Yesus bukan supaya kita tidak ada masalah. Tapi tujuan kita percaya Yesus supaya kita kuat dalam menghadapi masalah. Amin. Tidak jarang Tuhan mengemas berkat lewat masalah yang ada. Berkatnya itu gak selalu materi. Ada loh orang yang sombongnya bukan main, Tuhan hajar, pak, bertobat dia, itu berkat. Pertobatan yang dihasilkan itu berkat. Betul nggak? Pertobatan yang dihasilkan jadi rendah hati, jadi baik, jadi sayang sama istri, sayang sama suami, itu berkat. Kami berdoa untuk mereka yang sedang mengalami sakit, baik Pak Mardun dan Pak Purba. Tuhanlah yang kiranya memulihkan keadaan mereka. Tidak ada sakit yang tidak dapat disembuhkan. Untuk itu kami percaya bahwa Tuhan mampu memulihkan keadaan mereka. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkan keadaan mereka. Apapun sakit mereka, apapun yang mereka alami saat ini, biarlah kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa menyembuhkan, memulihkan mereka ya Tuhan, sehingga kembali mereka memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang prima, dan mereka boleh kembali melakukan segala aktivitas mereka dan lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat Natal yang indah ini. Bila kiranya Tuhan, kami menyambut setiap kebenaran firman-Mu itu dan melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Praise the Lord. Saatnya kita dengarkan kor dari keluarga besar Parubeni Nusantara dengan lagu yang sangat indah, Kau Tuhan menebusku.
Sebelum kita masuk ke persembahan, kami gelarkan dengan hormat kembali untuk Aman Pendeta Wilson Formasi boleh bergabung di stage. Foto menjadi foto. 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan hidup pengharapan. Rindu persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Mari kita sama-sama bernyanyi dengan sukacita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sungguh kami bersukaria dalam perayaan Natal tahun 2000 ini, karena kami sungguh merasakan damai sejahtera dan berkat yang daripada Allah saja.
Terima kasih Tuhan, ini doa dan harapan kami. Biarlah kiranya komunitas ini boleh semakin diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam perayaan Natal keluarga besar Perwakilan Nusantara ini, dengan tekad yang bulat, mari kita jalin dan tingkatkan lagi kasih persaudaraan yang rukun di antara kita semua. Pulanglah dengan damai sejahtera, rahmat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan daripada Allah Roh Kudus selalu menyertai setiap kita, mulai hari ini kekal hingga selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Di malam hari ini